Jadi kalau merasa bertahun-tahun di alam kubur memang seperti itu. Gitu ya, padahal cuma 4 jam tapi perasaan seperti lama. Dan yang dilihat ya semuanya melihat ketika disiksa, yang orang yang seneng, orang yang nggak seneng sama orang siksaan, ada yang di lapangan, ada juga yang tempat khusus dalam siksaan di alam kubur. Disiksanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, sahabatku semua, saya ingin mereaksi pengakuan dari seorang ustadz. Ya, katanya seorang ustadz ya teman-teman. Dia mengaku pernah mengalami mati suri pada 8 tahun yang silam, teman-teman. Jadi ketika saya membaca di deskripsi video ini, teman-teman, nama beliau adalah Ridwan. Ridwan adalah ustadz merangkap musisi. Jadi ternyata dia ini adalah seorang ustadz yang merangkap sebagai musisi, anak band. Sudah bisa kita pastikan beliau ini bukanlah ustadz yang bermanhatkan salaf, teman-teman. Karena di dalam manhaj salaf, musik itu haram. Mustahil seorang ustadz juga sebagai seorang musisi. Suatu hari ia jatuh sakit dan merasakan ruhnya berpisah dari jasad. Tidak tahu yang dialaminya itu mati suri atau apa. Setelahnya, Ridwan bertemulah dengan sosok yang bersih dan bercahaya, yang ia duga sebagai malaikat pencabut nyawa. Kemudian, Ridwan diajaklah berkeliling ke tempat yang diduga pula merupakan alam kubur. Disitulah Ridwan sempat melihat orang-orang mendapat makanan enak serta pelayanan bak surgawi. Namun yang paling membuat Ridwan merinding, di situ Ridwan sempat diperlihatkan juga banyak orang yang mengalami siksa kubur. Wah, luar biasa ya. Di mana mereka menjerit karena ditenggelamkan di lautan api dan dijadikan seperti kayu bakar. Oke, sahabat semua, langsung saja teman-teman kita simak videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Mungkin nih udah waktunya saya meninggal. Udah berasa nggak dari sini, udah nggak bisa gerak, sampai ke sini rasa sakit sampai ke tenggorokan sini. Plak, baru saya keluar. Nah, keluar itu, dan di samping saya sudah ada yang wajahnya bersih itu, dan saya yakin itu Ijrail itu. Saya yakin di hati itu Ijrail. Kayak gimana wujudnya? Kalau ngebayangin wujudnya gimana ya, soalnya dia tuh sampai sekarang saya kebayang wajahnya, tapi bersihnya tuh bercahaya, nggak bisa. Kalau di tengah-tengah itu juga kayak siapa atau apa nggak bisa bilang, nggak bisa apa-apa gitu. Nah dari situ hanya kan bisa ngelihat, kalau udah begitu pasti ngelihat jasad sendiri kayak Miraga Sukma gitu, kayak ajian Miraga Sukma keluar bisa ngelihat jasad sendiri. Sebelum kita lanjutkan sahabatku semua, kita bahas terlebih dahulu apa sih mati suri itu. Apakah mati suri ini benar-benar suatu kondisi yang mana seseorang yang sudah meninggal dunia, yang sudah dicabut ruhnya, lalu hidup kembali? Atau bagaimana? Di dalam dunia medis, teman-teman, mati suri ini dijelaskan atau diberikan istilah dengan Lazarus Syndrome, yakni suatu kondisi yang mana seseorang itu belum benar-benar meninggal dunia, namun fungsi jantungnya berhenti, teman-teman. Namun otaknya masih berfungsi. Yang mana, teman-teman, ketika diperiksa denyut nadinya, detak jantungnya sudah berhenti beberapa waktu, beberapa saat, teman-teman. Namun otaknya masih berfungsi. Kebanyakan orang, sahabatku semua, ketika menemukan kasus seperti ini, teman-teman, mereka menyimpulkan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Karena ketika diperiksa, denyut nadinya, detak jantungnya sudah tidak lagi berdetak, teman-teman. Bahkan tubuhnya pun, teman-teman, sudah terasa dingin, tubuhnya juga sudah terasa kaku. Tapi sebetulnya orang ini belum meninggal dunia, karena fungsi otaknya masih berfungsi, teman-teman. Dan hal ini, teman-teman, tentu saja harus diperiksa secara detail, secara mendalam oleh orang-orang yang memang memahami kondisi seperti ini. Terutama adalah orang-orang di dunia medis, teman-teman. Kepada dokter, misalkan, ataupun kepada perawat yang memiliki pengetahuan tentang ini, teman-teman. Biasanya, orang-orang yang mengalami mati suri ini, atau kondisi seperti ini, akan berlangsung beberapa jam saja. Mungkin sekitar 2 jam, 3 jam, ataupun 4 jam, maka akan hidup kembali. Sebetulnya bukan hidup kembali. Sebetulnya karena otaknya ini masih berfungsi, teman-teman, dan ruhnya belum keluar dari jasadnya, orang tersebut kembali
hidup lagi, seolah-olah hidup dari kematiannya. Padahal orang ini belum meninggal dunia. Oke, sahabatku semua, kita lanjutkan lagi teman-teman videonya. Nah, tahu-tahu saya ada di satu tempat. Nah, di tempat itulah yang pertama itu memang ada di satu taman. Taman itu bunganya segini-gini tingginya. Taman kayak taman biasa anak-anak tuh. Kayak taman-tamannya. Nah gitu, yang itu betul-betul indah lah kalau dilihat, samalah gitu. Kalau taman-taman tuh indah. Cuman anehnya di sana tuh nggak ada daun kering. Jadi kalau kita lihat daun itu semuanya, kalau dilihat nggak ada daun yang kering, nggak ada. Jadi daun semua seger semua dan nggak ada sampah. Segini pun nggak ada sampah. Nah, yang paling saya ngain itu ada yang di ayunan, lagi di ayun-ayun. Ayun terus bilang, ayah, ayah. Itu ternyata itu anak saya yang udah meninggal. Itu anak saya sudah meninggal. Maaf ya kalau misalkan agak sedih ya. Jadi itu manggil saya, itu udah gede ternyata di sana itu. Udah gede. Berarti di sana ada pertumbuhan kalau anak bayi. Meninggalnya? Meninggalnya prematur. Prematur 6 bulan itu, meninggal 6 bulan prematur. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini atau yang disebut dengan mati suri ini, teman-teman, mereka merasa dirinya benar-benar sudah meninggal dunia. Sehingga teman-teman, otak mereka yang tadi yang masih berfungsi, mereka ini berhalusinasi seolah-olah melihat jasad ataupun tubuh mereka sendiri, teman-teman. Bahkan teman-teman, mereka ini teman-teman juga akan berhalusinasi masuk ke alam kubur, masuk ke taman-taman surga, ataupun masuk ke tempat-tempat penyiksaan di alam kubur, teman-teman. Seperti yang dialami oleh Bapak Ustadz Ridwan ini. Makan tinggal bilang langsung ada. Dia itu yang nyediain, dia itu. Yang mereka itu yang pembantu. Kalau kita kan di sini pembantu, kalau Bapak nih pengen makan sate misal, kan si pembantu dikasih uang terus ke pasar, beli dagingnya, nusukin dulu. Nah, kalau di sana itu langsung seperti itu gitu. Langsung ada. Dia itu yang nyiapin. Langsung ada. Itu masih ya, pokoknya pingin apapun tuh yang bergerak tuh mereka itu. Ya sama, kita juga yang bergerak pembantu kan ya. Kalau di dunia, di sana juga sama, cuman di sana lebih banyak, kemudian nggak lama gitu, nggak lama. Pingin apapun dia yang kerja, nyiapin. Sebagai seorang yang beriman, sahabatku semua, kita wajib percaya akan adanya alam kubur, teman-teman. Adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Tanpa adanya cerita-cerita seperti Bapak Ridwan ini. Tanpa adanya kisah-kisah seperti yang diceritakan oleh Ustadz Ridwan ini, bagaimana pengalamannya masuk ke alam kubur, lalu hidup kembali. Sebelum itu, jauh sebelum adanya kisah-kisah seperti ini, sebagai seorang yang mengaku seorang Muslim, kita wajib percaya akan adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Karena diterangkan di dalam Al-Quran dan juga diterangkan di dalam hadis Nabi. Maka kita wajib untuk mengimaninya. Jadi sahabatku semua, yang dialami oleh Ustadz Ridwan ini, oleh Bapak ini, teman-teman, sebetulnya dia ini belum masuk ke alam kubur itu. Tetapi teman-teman, otaknya yang masih berfungsi tadi, kalau benar-benar dia mengalami mati suri, otaknya tadi berhalusinasi, teman-teman. Semua keyakinannya tentang kematian, pengetahuannya tentang kematian, tentang alam kubur, maka akan digambarkan oleh otaknya. Berhalusinasi. Jadi yang dia lihat itu adalah halusinasinya sendiri, karena dia sudah merasa mengalami kematian, teman-teman. Dan dia juga merasa masuk ke alam kubur. Otaknya sendiri yang menggambarkan dan berhalusinasi. Jadi sebetulnya itu yang dia lihat bukanlah alam kubur yang sebetulnya, teman-teman. Dari cerita Bapak Ridwan ini, teman-teman, saya juga menemukan beberapa kejanggalannya, teman-teman. Oke, kita simak lagi, teman-teman, videonya. Ini orang-orang di sana pada wujudnya seperti apa, Pak? Sama. Wujudnya mah sama. Kayak manusia. Jadi kalau yang meninggal 60 tahun, di sana nggak berubah. 60 tahun. Gitu. Nggak mundur, nggak naik. Tetap aja segitu, wujudnya segitu. Gitu. Ada umur 70 ya segitu. Cuman nggak ada yang pinsang, nggak ada yang cacat. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ini yang kalau Pak Ustadz kenal begitu ya? Yang saya lihat. Yang terakhir meninggalnya umur segitu, ya pas di sana ketemunya kayak Ya begitu kan juga. ngobrol biasa. Kejanggalan dari cerita Bapak Ridwan ini, sahabatku semua, dia menceritakan ketika dia berada di alam kubur, dia menjumpai temannya yang sudah meninggal dunia pada usia 60 tahun di dunia, teman-teman. Ketika masih hidup, usianya 60 tahun, lalu meninggal dunia. Lalu di alam kubur sana, teman-teman, dia menjumpai temannya masih tetap berusia 60 tahun. Tidak ada penambahan umur, teman-teman. Tidak ada pengurangan.
tetap 60 tahun, teman-teman. Begitu juga ketika dia menjumpai orang yang berusia 70 tahun, artinya orang tersebut meninggal dunia pada usia 70 tahun. Kejanggalannya di mana? Di awal video tadi, teman-teman, dia menceritakan bahwa dia menjumpai anaknya, yang mana anaknya ini mengalami pertumbuhan di alam kubur. Dia menceritakan di awal video tadi, teman-teman, bahwa anaknya meninggal dunia pada usia 6 bulan. Lalu ketika di alam kubur, dia menjumpai anaknya mengalami pertumbuhan, teman-teman. Sudah menjadi orang dewasa atau sudah remaja, teman-teman. Jadi, ada perbedaan kontra antara cerita yang pertama dengan cerita yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman, videonya. Nah, sekarang berlanjut ke tempat yang penyiksaan itu. Itu ke tempat penyiksaan. Hanya dibawa ke tempat penyiksaan. Kalau kita di sini ke kantor polisi lah. Di sana pun ada tempat khusus penyiksaan itu. Nah, itu ketika masuknya pun itu, kalau kita di sini tiang bendera berjejer. Di sana orang yang digantung, pada digantung kanan kiri itu. Cuma tolongin, bisanya cuma seperti itu. Dan itu apa? Itu para ulama yang saya lihat tuh. Tuh Para ulama. Nah, demi Allah tuh saya yang saya lihat tuh seperti itu. Ternyata apa? Ini yang suka yang saling menjelekkan, ini saling menjelekkan yang ini saling, makanya kalau betul-betul kita seorang yang beragama jangan saling menjelekkan. Sebenarnya jangan seperti itu, udah lurus saling menghormati. Ternyata di sana pun begitu saya lihat. Jadi teman-teman, yang digantung, yang dia lihat tadi teman-teman seperti tiang bendera yang dia ceritakan tadi itu adalah para ulama. Para ulama dan para pendeta, kata dari Bapak Ridwan ini. Jadi para ulama dan para pendeta ini saling menjelekkan. Oke, kita lanjutkan aja dulu teman-teman. Kita lanjutkan aja dulu. Itu lahar semua. Persis seperti lahar lah, ngegoprak seperti itu. Panas banget itu, Pak? Bukan panas lagi. Itu mah satu cemplungin aja langsung habis, tinggal tengkorak. Ada yang dicemplungin? Bukan ada lagi, banyak. Banyak, makanya saya paling nggak kuat di situ. Teriak semua. Jadi orang nongol di dalam api lahar itu pada nongol tuh yang pada minta tolong. Makanya saya tuh nggak kuat tuh di situ. Kalau nggak kuat ditahan aja. Nah, inilah tempat penyiksaan orang-orang yang suka membangkang Allah. Itu jauhnya. Di sini mah enak penjara di sini. Walaupun besi juga pakai keramik, masih duduk santai. Di sana boro-boro enak makan, enak tidur juga nggak bisa. Di sini masih enak makan, enak tidur. Makanya walaupun di penjara di sini kalau masih makan masih enak, tidur masih nyenyak, itu masih surga itu. Jangan banyak mengeluh, itu masih surga. Nah, di sana boro-boro bisa makan, boro-boro bisa minum, orang dicemplungin di persis lahar itu. Jadi udah dicemplungin, terus bagaimana? Udah pada itu aja banyak pada teriak. Yang angkat tangannya jadi kulit lagi, turun lagi, tulang lagi. Angkat tangannya jadi tulang lagi. Dia juga melihat orang-orang, katanya teman-teman, ada yang dicemplungin, dimasukin ke dalam lahar panas, teman-teman. Dimasukin, lalu dikeluarkan lagi, teman-teman. Dalam kondisi terbakar, daging-dagingnya hangus, hanya tinggal tulang belulang. Dan ketika keluar, langsung muncul lagi dagingnya, kulitnya dicemplungin lagi, teman-teman. Ada yang manggil. Jubah doang, tapi nggak ada ininya. Saya yakin itu yang para malaikat itu. Karena beda ada degannya juga. Ahmad, ada kiriman. Ada kiriman. Tuh. Tahu-tahu naik ke nama Ahmad tuh. Biasa lagi. Jadi pas sudah keluar dari api itu, biasa lagi berkulit, bertulang, berdaging. Terus dibawa ke tempat itunya. Ke tempat. Kalau kita mah ada mejanya gitu ya. Dibawa, dikasih makan. Kasih makan. Dikasih minum. Pakaiannya dikasih, yang baru-baru dikasih. Tahu nggak itu apa? Apa? Al-Fatihah. Yang suka ngirim Al-Fatihah itu di sana berubah jadi makanan, minuman, pakaiannya. Di sana itu makanya sering-sering baca Al-Fatihah ke orang tua. Jangan dengerin yang wah nggak nyampe, nggak usah dengerin. Saya lihat sendiri nyampe. Jadi ini poinnya sahabatku semua. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa sih saya harus mereaksi video ini? Jadi ini poinnya kenapa saya mereaksi video ini, teman-teman. Untuk membela amalan bid'ah yang mereka lakukan, mereka sempatkan dan beranikan bercerita seperti ini. Berani bercerita, berkisah bahwa mereka sudah pernah meninggal dunia, masuk ke alam kubur, hanya untuk membenarkan amalan bid'ah yang mereka lakukan, yakni kirim Al-Fatihah. Kita semua, teman-teman, harus mengetahui bahwa sebagai seorang manusia yang meninggal dunia, maka terputuslah semua hubungannya dengan dunia, teman-teman. Terputus, teman-teman. Hanya ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu sampai kepada mayit atau kepada almarhum. Jadi, teman-teman,
Kalau bacaan Al-Fatihah ataupun yang dikenal di masyarakat kita mengirim Al-Fatihah kepada mayit, itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau seorang anak soleh mendoakan orang tuanya, maka ini sahih, teman-teman. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang pernah diajarkan oleh mayit ketika hidupnya. Ilmu yang bermanfaat untuk umat, untuk agama ini. Maka itu akan tetap terus mengalir kepada mayit pahalanya. Pahala jariah. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ketika beliau masih hidup, teman-teman. Atau orang yang meninggal dunia ini masih hidup. Mungkin semasa hidupnya dia pernah membangun masjid, membuat sumur di tempat yang gersang, sampai dia meninggal dunia. Selama masjid yang dia bangun masih digunakan untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada mayit. Selama sumur yang dia buat digunakan oleh orang-orang untuk minum, untuk mandi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada mayit, sahabatku semua. Jadi poinnya, poin inti kenapa saya mereaksi video ini adalah ini. Untuk meluruskan bid'ah yang dia sebarkan melalui kisah seperti ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.